Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang distribusi normal ya, tapi secara singkat, dan saya menyiapkan ada 10 slide untuk distribusi normal ini. Sebenarnya ada cukup banyak dan saya beberapa kali mengkompilasikan bahan, tetapi ini saya gunakan yang versi yang umum ya. Nah, distribusi Gauss itu atau distribusi normal ya. Jadi distribusi normal itu disebut juga dengan distribusi Gauss. Karena penemunya adalah Carl Gauss, yaitu distribusi probabilitas yang paling sering digunakan. Dan distribusi normal ini memiliki rata-rata adalah 0. Sedangkan simpangan bakunya adalah 1. Berikutnya adalah rumus kerapatan untuk distribusi normal ya. Jadi fx sama dengan 1 dibagi simpangan baku ya, yang bentuknya seperti kelapa ya, ini seperti tunas kelapa ini juga simpangan baku, dikali dengan akar 2 2 dikali apa menyebutnya ini pi ya, pi atau rata-rata x. Oke. Kemudian dipangkatkan seperti ini. Nanti untuk contoh yang lebih mudah. Oke. Ciri-cirinya untuk distribusi normal ya sesuai dengan kurva ini, maka yang pertama itu adalah unimodal atau berbentuk seperti lonceng dengan satu puncak karena rata-ratanya adalah 0. Jadi di sini adalah titik di mana 0 itu berada ya, rata-rata bakunya. Semakin ke kiri maka nilainya semakin negatif, sebaliknya semakin ke kanan semakin positif. Kemudian nilai rata-rata sama dengan median dan modus. Jadi median dan modusnya juga ada di sini. Kemudian ujung-ujung sisi kurva sejajar dengan sumbu horizontal ya. Ujungnya ini nanti akan membentuk sisi yang horizontal, baik itu kanan maupun kiri. Dan namun seberapa rapat pun dia tidak akan saling berpotongan ya. Jadi itu adalah definisi dari distribusi normal. Nah, nantinya kalian pada saat uji katakanlah uji hipotesis, analisis regresi, itu kalian akan menjumpai namanya uji prasyarat, uji normalitas. Jadi ini masih berkaitan. Tapi nanti mungkin kalian akan lebih mudah mempelajarinya menggunakan aplikasi SPSS. Oke. Next. Ada distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang sudah ditransformasi atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga rata-ratanya adalah sama dengan 0 dan variansnya adalah 1 ya, atau simpangan bakunya tadi adalah 1. Dengan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, ini ada contoh untuk mempermudah penjelasan. Contoh 1, Rita adalah seorang pegawai yang akan diseleksi dengan tinggi badan 173 cm. Standar tinggi badan rata-rata pegawai adalah 171,8 dan standar deviasinya adalah 12. Berapakah standar normalnya? Jadi ya tinggal kita substitusikan aja. Z sama dengan X ya, X adalah tingginya si Rita tadi, atau tingginya kejadian itu, angka kejadian yaitu 173 dikurangi rata-rata tinggi pegawainya di situ adalah 171,8, kemudian dibagi dengan 12 ya. 12 adalah simpangannya atau standar deviasi, maka ketemu nilainya adalah 0,1. Itu adalah standar normal atau Z-nya. Kemudian contoh kedua, kita memilih 20 saham pada bulan Mei tahun 2007. Harga ke-20 saham tersebut berkisar antara Rp2.000 hingga Rp2.805 per lembar. Berapakah probabilitas harga saham antara 2.500 hingga 2.805 per lembar? Jadi kita mengharapkan probabilitas itu naik ya dari harga saham yang kita beli dari 2.000 menjadi 2.500. Masalahnya adalah kita ingin tahu peluang atau kemungkinan probabilitas harga saham tadi itu naik. Seperti itu, kira-kira berapa kemungkinan kita seperti itu?
diketahui harga saham rata-rata 2.500 dengan standar deviasi adalah 400. Berarti ya kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. X-nya adalah 2.500 ya. Jadi harga yang kita harga saham rata-rata pada saat itu kemudian dikurangi 2.500 juga adalah rata-ratanya di sini dibagi dengan 400 sama dengan 0. Oh, ini adalah Z1. Oke. Kemudian Z2 ya. Z2 itu kita pakai yang 2.805 di sini. Jadi karena kita yang ingin tanyakan itu probabilitas dari 2.500 hingga 2.805, ya maka kita menggunakan 2Z ya, Z1 dan Z2. Untuk probabilitasnya yaitu 2.805 dikurangi 2.500 rata-rata dibagi dengan standar deviasi 400 sama dengan nilainya adalah 0,76. Itu adalah probabilitasnya. Jadi ada kira-kira kalau untuk nilai di sini sudah ketemu. Nah, sekarang beda kasus nih. Sekarang perhatikan kasus soal berikut. Rata-rata produktivitas padi di Klaten tahun 2019 adalah 6 ton per hektar. Dengan simpangan baku adalah 0,9 ton. Jika luas sawah di Klaten adalah 100.000 hektar dan produktivitas padi berdistribusi normal, maka tentukan A. Berapa luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton. Yang B. Berapa luas sawah yang produktivitasnya kurang dari 5 ton. Yang C. Berapa luas sawah yang produktivitasnya adalah antara 4 sampai 7 ton. Kita breakdown dulu dari yang A ya. Jadi ada dua tahapnya. Yang pertama adalah menghitung nilai Z. Karena di sini yang ditanyakan adalah luas sawah. Jadi kita menghitung probability-nya dulu, nilai Z-nya dulu, baru nanti dilihat luas sawahnya berapa. Oke, langsung ke langkah pertama. Menghitung nilai Z yaitu dengan tadi kan 8 ya. 8 dikurangi 6. 6 itu adalah di sini ya, yang masih bingung rata-ratanya ya. Kemudian dibagi 0,9 ya. 0,9 adalah ini simpangan bakunya. Maka ketemu nilainya adalah Z-nya 2,22. Dari nilai 2,22 kita pecah menjadi dua bagian ya. Memang triknya untuk mencari seperti itu. Kita pecah menjadi dua bagian. Dan juga jangan lupa untuk mengunduh tabel Z. Tabel Z dengan distribusi normal. Bisa kalian cari di internet, ini sangat banyak. Jadi nilainya pun juga sama. Ini saya berikan screenshot dari tabel Z ya. Kemudian karena tadi nilainya 2,22 maka kita pecah menjadi 2,2 2,20 dan juga 0,02 ya, supaya arah ke kanannya ini bisa masuk 0,02 ya. Oke, kita cari ke bawah yaitu 2,2, maka ketemu nilainya adalah 0,9868. Inilah menghitung luas kurva normal berdasarkan nilai Z. Kemudian kita kalikan dengan 100%, maka nilainya adalah 98,68%. Ini masih belum selesai juga. Nah, ini lanjutannya. Tadi kan luas sawah keseluruhan adalah 100.000 hektar. Dan kita kali dengan itu tadi 98, berapa persen tadi, sekian persen ya. Ini saya back nggak bisa, jadi kita tetap lanjut ke sini. Tinggal kita cari titiknya. Tadi nilainya Z adalah 2,22, berarti ada di sini, di nilai positif ya. Kita gambar kurva loncengnya dulu dengan 0 sebagai titik tengah, dan 2,2 kita taruh di sini. Nah, arsirannya adalah ke area kanan ya, karena yang ditanyakan adalah lebih dari. Jadi ini saya sedikit recap pertanyaannya. Luas sawah di Klaten yang produktivitasnya lebih dari 8 ton. Kalau lebih dari ya kita mengarsirnya ke kanan. Kalau kurang dari berarti kita ngarsirnya ke
kiri. Tapi kalau misalkan antara antara sekian hingga sekian, maka kita arsir di tengah-tengahnya. Berarti ini di sebelah kanan. Sekarang kita jawab soal B ya. Soal B tadi yang ditanyakan adalah luas sawah di Klaten yang produktivitasnya kurang dari 5 ton ya. Kurang dari 5 ton. Dengan nilai Z adalah negatif 1,11. Berarti kita cari negatif 1,1 dan 0,01. Nilainya adalah 0,1335. Kita kalikan dengan 100%, maka nilainya adalah 13,35%. Kemudian kita kurangkan ya, 100% dikurangi oh nggak usah dikurangi. Oke. Ya, oke. Langsung dikalikan. Nah, kita kembali ke kurvanya. Karena di sini yang ditanyakan kurang dari, maka yang diarsir adalah di sebelah kiri. Sekarang kita jawab pertanyaan yang C. C yaitu yang ditanyakan adalah luas sawah ya tadi. Luas sawah di Klaten yang produktivitasnya 4 sampai 7 ton. Berarti kita tinggal cari Z1 dulu. 4-nya berapa, 7-nya berapa. Setelah ketemu kita kurangkan. Oke. Jadi ini adalah gambar dari kurva yang ada di tengah-tengah ya. Oke, sudah latihan soal. Oke, sekian dulu penjelasan tentang distribusi normal. Kita lanjutkan pada diskusi dan pembahasan di modul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.